Saudara-saudari terkasih, ada peribahasa yang mengatakan dalamnya laut bisa diduga, isi hati siapa yang tahu. Maksudnya adalah seringkali kita tidak mengerti apa yang ada di isi hati seseorang. Tapi dari pengalaman saya justru terbalik. Isi hati seseorang itu sangat terbuka, mudah dimengerti, seperti buku yang terbuka sepenuhnya. Mengapa bisa begitu? Karena sebetulnya isi hati orang itu kelihatan dari kata-kata yang keluar, pilihan-pilihan dari keputusan-keputusannya, dan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bertindak. Itulah ungkapan dari seluruh isi hatinya. Maka gampang sekali dimengerti. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena itu yang menajiskan bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Karena yang keluar itulah yang berasal dari hati kita. Jadi untuk mengetahui isi hati seseorang itu bukan sulit. Perhatikan saja apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, keputusan-keputusannya, pilihan-pilihannya, yaitu isi hatinya. Dalam bahasa Latin seringkali dikatakan nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Yang ada di hati itulah yang keluar. Dan bagi seseorang juga tidak bisa berbohong terus-menerus. Pura-pura baik terus, tidak bisa. Karena nanti akan keluar dengan sendirinya melalui hal-hal yang lain tanpa dia sadari. Tetapi apakah dengan cara demikian berarti kita menghakimi seseorang kalau kita tahu isi hatinya? Dua hal yang berbeda. Kita mengetahui isi hati orang, dia orang baik atau tidak baik, tidak berarti otomatis menghakimi. Karena bisa juga pengetahuan yang kita punya membantu kita untuk lebih mengerti, memahami, dan bukan untuk menghakimi. Menghakimi atau kemudian mengerti atau memahami adalah keputusan kita. Yang justru lebih penting adalah mengetahui diri kita yang sebenarnya. Karena seringkali kita mempunyai blank spot. Tuhan Yesus mengatakan ada balok di mata kita. Kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak bisa melihat balok di mata kita sendiri. Maka penting sekali kita melihat dan mengenali diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga melihat isi hati kita melalui keputusan-keputusan dan perasaan-perasaan kita. Kalau kita sering sakit hati dengan dia, tersinggung dengan yang ini, merasa tidak dihargai oleh yang itu, nah itulah kita, bukan orang itu. Bagaimana perasaan kita, bagaimana reaksi-reaksi kita, bagaimana keputusan-keputusan kita, itulah diri kita, itulah isi hati kita. Dan kita perlu mengetahui blank spot itu, karena seringkali kita tidak merasa. Tapi kan ada orang yang menilai kita tidak baik, padahal kita sudah baik. Jangan khawatir. Penilaian orang itu lebih berbicara tentang orang itu, bukan tentang kita. Maka lebih baik mengetahui penilaian-penilaian kita terhadap orang itu, terhadap orang lain, sikap kita, reaksi kita. Karena itu yang lebih berbicara tentang diri kita. Karena semua itu ada di hati dan pikiran kita. Kita hanya mengeluarkan yang ada di hati. Kita tidak bisa mengeluarkan apa yang tidak kita punya. Tetapi memang ada blank spot itu. Kalau di tradisi di Afrika, para pemburu di Afrika mengerti persis. Bulung unta itu gampang sekali ketangkep. Kalau dia sudah dikepung dan ketakutan, dia akan lari dan sembunyi. Kalau ada semak belukar, dia akan sembunyi. Caranya adalah memasukkan kepalanya dengan leher yang panjang itu di belukar. Dan dia sudah merasa aman, tidak ada yang lihat. Karena dia tidak melihat apa-apa.
Padahal pantatnya yang besar itu kelihatan dari mana-mana. Kalau tidak ada semak belukar, dia masukkan kepalanya di pasir. Dan ketika dia sudah tidak melihat apa-apa, dia merasa aman, tidak ada yang melihat. Padahal sekali lagi, pantatnya yang besar burung unta itu kelihatan dari mana-mana. Sama dengan diri kita. Kita tidak bisa sembunyi dari orang lain. Kita tidak bisa menyembunyikan isi hati kita. Maka seringkali ada teman dekat yang heran, Romo kok bisa tahu sih? Lah, terbuka sekali. Kalau kita berelasi dengan seseorang, isi hati kita itu ketahuan semua. Karena itu, suami istri seringkali mengatakan, sudah tidak ada yang baru. Kartunya sudah terbuka semua. Karena kita sudah mengerti dan mengalami. Isi hati itu gampang sekali diketahui, bukan sulit. Tetapi justru mengenali dan kemudian fokus pertumbuhan, perbaikan diri, itu yang lebih penting. Mengenali isi hati kita sendiri dan kemudian fokus bertumbuh, mengisi hati kita makin baik, makin baik, makin baik. Bereaksi makin baik, menilai makin baik, memahami orang makin baik. Intinya adalah mengisi tempayan hati kita, mengisi tempayan pikiran kita dengan yang baik, baik, baik. Nanti kemudian kita bisa mengeluarkan perbendaharaan dari hati kita yang baik itu, semua hal yang baik. Dan kita fokus pada pertumbuhan pribadi itu. Mengenai orang lain menilai kita, jangan khawatir. Itu lebih banyak tentang orang lain, bukan tentang kita. Tetapi apa yang kita nilai, yang kita ungkapkan, yang kita tunjukkan, reaksi-reaksi kita, itulah yang mengungkapkan siapa diri kita. Dan kalau ada balok di mata kita, dengan cara melihat bagaimana reaksi kita terhadap orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, kita akan mengerti isi hati kita dominannya seperti apa. Dari situ kita kemudian beranjak, melatih diri untuk makin baik, makin baik, makin baik. Jangan khawatir, orang yang baik akan ketemu orang baik. Sebetulnya bukan masalah ketemu orang baik, tetapi sebetulnya karena kita melihat kebaikan di mana-mana, maka ketemunya juga orang-orang baik. Dan karena itu, kemudian kita bisa bertumbuh dalam kebaikan bersama-sama. Jangan khawatir juga, karena memang kebaikan di hati itu akan terungkap. Bahkan, secara psikologis, ada ahli yang mengatakan, orang baik itu beruntung terus. Orang tidak baik, maaf, sial terus. Sebetulnya bukan masalah beruntung atau masalah sial, tetapi hati yang tenang, hati yang baik, kemudian akan bertemu dengan frekuensi yang sama. Orang-orang yang baik dan karena itu beruntung. Waduh, beruntung ya, dia ketemu orang itu. Bahkan orang yang baik seringkali kadang-kadang kurang hati-hati pun tetap saja tidak mengalami celaka. Ada orang yang sampai iri hati mengatakan, dia ini ya beruntung terus. Mobilnya tidak terkunci, ada laptop di situ, tidak dicuri orang. Coba kalau saya, mobil saya udah rapet dikunci aja, masih ada barang yang bisa diambil. Ada juga yang mengatakan, saya sudah mengunci sepeda itu, bahkan merantainya di tiang listrik supaya aman. Rodanya yang diambil. Ada orang yang merasa sial terus. Sebetulnya itu adalah ungkapan dari isi hatinya sendiri. Tetapi orang baik kadang-kadang kurang hati-hati pun, lupa mengunci sepeda pun, sepedanya tidak hilang. Karena hati yang baik mengeluarkan energi yang baik. Kalau Rhonda Byrne dalam bukunya The Secret itu ada hukum tarik-menarik. Tetapi sebetulnya secara psikologis bisa dimengerti. Maka mari kita perlu, yang paling pokok adalah fokus mengisi hati kita dengan kebaikan, mengisi tempayan hati kita dengan cinta kasih, dengan pengampunan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Pikiran kita juga diisi yang sama. Nanti akan mengalir, semuanya mengalir seperti yang ada di hati kita. Karena memang nemo dat quod non habet. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita sendiri tidak punya. Kita belajar dari Tuhan
Tuhan selalu mengasihi, mengasihi, mengasihi. Kalau kita tidak mengakui dan menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita. Tetapi kalau kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Tuhan? Setia, mengasihi, baik hati, perhatian, penuh sukacita, damai sejahtera, atau sebaliknya? Kita lihat dari bagaimana kita bereaksi, dari bagaimana kita mengungkapkan isi hati, kata-kata, perbuatan kita. Mari kita melatih diri agar isi hati kita adalah hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati.